Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Naryo. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar matematika. Matematika tema 6, subtema 1 tentang apa? Gambar apa ini? Oh, gambar kalender. Nah, kita akan belajar tentang satuan waktu. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan satuan waktu: tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah, salah satu petunjuk waktu yang dapat digunakan untuk menunjukkan tanggal, hari, bulan, dan tahun adalah kalender, seperti tadi yang ditayangkan ya. Nah, sekarang kita lihat, kita perhatikan. Audrey melukis pemandangan pantai, sementara Ray menyisir rambutnya. Siapa yang memerlukan waktu lebih lama? Audrey atau Ray? Iya, Audrey membutuhkan waktu lebih lama karena harus melukis, sementara Ray hanya butuh waktu beberapa saat karena hanya menyisir rambut. Selanjutnya, Bagas membersihkan meja makan. Ayah memperbaiki televisi yang rusak. Siapa kira-kira yang memerlukan waktu lebih lama? Iya, ternyata ayah membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, anak-anak, setiap kegiatan ada yang berlangsung lama, ada yang berlangsung sebentar. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan antar satuan waktu. Nah, yang pertama 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, kemudian 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Kemudian 1 bulan ada 4 minggu. Kalau dihitung hari, 1 bulan antara 28 sampai 31 hari. Itu satuan waktu yang kita tahu. Lalu ada lagi 1 abad. 1 abad itu lamanya 100 tahun. Nah, ada yang punya kakek nenek yang usianya 100 tahun, berarti umurnya 1 abad ya. Iya. Kemudian 1 dasawarsa. Dasa itu 10. Nah, maka 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Kemudian ada istilah windu. 1 windu 8 tahun. Dan 1 minggu itu ada 7 hari. Sekarang kita akan lihat waktu berdasarkan jam. Anak-anak punya jam dinding atau jam tangan. Nah, itu kita akan membaca waktu pada jam analog. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar jam dinding. Pada jam analog terdapat 2 jarum, yang satu jarum panjang, yang satu jarum pendek. Nah, jarum pendek menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan waktu menit. Maka kalau kita lihat ini, gambar ini, jam berapa? Nah, ini menunjukkan pukul 3. Sekarang akan kita lihat gambar jam berikutnya. Nah, diperhatikan. Jarum pendek berada di antara angka 8 dan 9. Sementara itu jarum panjang menunjukkan angka 6. Maka dibaca pukul 8:30. Lalu penulisannya bagaimana? Ditulis pukul 8:30. Jadi tulisnya 08.30. Jelas anak-anak? Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Menunjukkan pukul berapa ini? Pukul 8, karena jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 12. Lalu gambar kedua pukul 11. Jarum
pendeknya di angka 11, jarum panjang di angka 12. Gambar ketiga, jarum pendek dan jarum panjang sama-sama menunjukkan angka 12, maka pukul berapa? Pukul 12. Lalu gambar selanjutnya, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12, maka pukul 1 atau pukul 13. Nah, ini lurus jarumnya ya. Pendek 6, lalu yang panjang 12. Maka pukul 6. Kalau pukul 6 sore ditulis pukul 18. Nah, ini agak berbeda nih. Perhatikan. Jarum pendeknya di angka 7 lebih sedikit, lalu jarum panjangnya di angka 3. Nah, setiap antara angka dengan angka itu 5 menit. Maka ini menunjukkan pukul 7 lebih 15. Kalau malam ditulis pukul 19 lebih 15. Anak-anak, dalam satu hari ada 24 jam. Mulai dari pukul 00 sampai pukul 12. Maka dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang, maka kemudian selanjutnya pukul 13. Nah, pukul 13 itu disebut juga pukul 1 siang. Dan seterusnya, jadi misalnya pukul 14 berarti pukul 2 siang. Pukul 15 berarti pukul 3. Begitu. Nah, sekarang akan kita lihat hubungan antar satuan waktu antara jam, menit, dan detik. 1 jam ada 60 menit. Nah, 1 menit ada 60 detik. Maka 1 jam ada berapa detik? Ya, kita kalikan 60 kali 60, 3.600 detik. Jelas anak-anak? Oke. Sekarang kita menentukan lama waktu suatu kegiatan atau kejadian. Contoh, Novan menyalakan AC dari pukul 15.00 hingga pukul 17.00. Berapa lama Novan menggunakan AC? Nah, caranya bagaimana? Lama waktu itu sama dengan waktu berakhirnya kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan. Tadi waktu berakhir pukul berapa? Pukul 17. Mulai kegiatan pukul berapa? Pukul 15. Maka 17 dikurangi 15, 2 jam. Jadi lamanya Novan menggunakan AC 2 jam. Contoh lagi, Sinta belajar dari pukul 18.30 sampai dengan pukul 20. Nah, berapa lama Sinta belajar? Ingat tadi 1 jam itu 60 ya, 60 menit. Maka caranya 20 dikurangi 18.30. Berapa? 1 jam lebih 30 menit atau 1,5 jam. Itu caranya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini bersama Bu Feni kita akan belajar PPKN tema 6 subtema 1 tentang hak dan kewajiban kita menjaga dan menghemat sumber energi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sumber energi itu apa dan bagaimana cara menjaga serta menghemat sumber energi yang ada. Kita memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga serta menghemat energi yang ada. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping. Anak-anak dapat melihat gambar 2 orang anak sedang menyiram tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Namun, tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan dan mengalami
mengakses air bersih dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Jadi ketika kita menggunakan air, kita tidak boleh boros, tidak boleh sesuka hati menggunakan air. Lalu pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik itu apa saja? Kenapa kok kita harus menjaga sumber daya air? Karena yang pertama, ketersediaan air harus tetap ada, harus tetap lestari. Yang kedua, untuk menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup memerlukan air, jadi kita harus menjaga ketersediaan air dengan baik. Ketiga, tanpa air, makhluk hidup tidak akan bertahan hidup dalam waktu yang lama. Karena semua makhluk hidup membutuhkan air, jadi ketika air tidak ada, maka makhluk hidup tersebut tidak dapat bertahan hidup dengan waktu yang lama. Kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Kita harus memulai menghemat penggunaan sumber energi karena persediaan sumber energi terbatas. Kita tidak boleh boros, kita tidak boleh menggunakan sumber energi sesuka hati karena persediaannya sangat terbatas. Yang kedua, dengan menghemat penggunaan sumber energi, kamu dan generasi yang akan datang akan dapat terus menikmati sumber energi. Agar generasi yang akan datang juga dapat menikmati energi yang ada, maka kita harus mampu menjaga dan menghemat sumber energi, tidak boleh boros. Lalu, apa saja cara yang dapat kita lakukan untuk dapat menghemat energi? Yang pertama adalah mematikan lampu saat tidur. Ketika anak-anak ingin tidur, jangan lupa lampunya dimatikan. Yang kedua, memakai peralatan elektronik saat tidak memakainya. Anak-anak nonton TV, tapi tiba-tiba anak-anak merasa ngantuk atau anak-anak ingin main di luar, jangan lupa untuk matikan televisi. Lalu kalau misalnya udaranya sangat dingin, tidak perlu menyalakan AC atau kipas angin. Lalu kalau dalam keadaan siang hari, jangan lupa untuk mematikan lampu. Yang ketiga, ajaklah orang tuamu untuk menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi. Sumber energi berasal dari mana saja? Yang pertama berasal dari minyak bumi, berasal dari batu bara, dan berasal dari gas alam. Sumber energi tersebut berasal dari fosil. Minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan energi fosil yang terbatas. Artinya, memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat terbentuk kembali. Oleh karena itu, karena membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk kembali, kita harus memenuhi kewajiban kita untuk mampu menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas itu. Hal ini karena jika sumber energi itu habis, kamu akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. Jika tadi anak-anak sudah belajar kewajiban kita untuk menjaga sumber energi, lalu hak yang kita dapatkan apa saja? Setelah melakukan kewajiban dalam penggunaan sumber energi dengan menghematnya, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas. Karena kita tadi sudah tahu bagaimana cara menghemat energi, maka kita mendapatkan hak untuk dapat menggunakan energi secara bebas. Namun, bebas di sini artinya kita harus menggunakan energi dengan tanggung jawab. Tidak boleh boros, tidak boleh menggunakan dengan sesuka hati kita. Demikian untuk pelajaran PPKN hari ini. Silahkan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Tetap semangat, Tuhan memberkati.
lagi, berjumpa kembali dengan Bu Feni, dan hari ini bersama-sama kita akan belajar PJOK tema 6 subtema 1 tentang senam irama. Nah, senam irama yang hari ini akan kita pelajari menggunakan alat bantu yaitu simpai. Olahraga dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi, agar tubuh kita tetap sehat, kita harus rajin berolahraga. Senam irama adalah salah satu jenis olahraga yang dapat kita lakukan yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi, senam irama merupakan salah satu jenis olahraga yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Senam irama, kalau anak-anak lihat pada gambar di samping, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat, yaitu dapat menggunakan simpai, ada yang menggunakan tongkat berpita, dan kalau anak-anak perhatikan juga ada yang menggunakan bola. Tapi untuk hari ini kita akan belajar senam irama menggunakan alat yaitu simpai. Gerakan dalam senam irama tidak dapat dilakukan secara terputus-putus karena merupakan satu rangkaian. Jadi harus dilakukan dari langkah 1 hingga langkah terakhir harus dilakukan secara berurutan. Nah, di sini akan Bu Feni terangkan langkah-langkah dalam melakukan senam irama menggunakan alat bantu simpai. Yang pertama, lakukanlah gerakan berjalan diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan. Kaki kiri melangkah ke depan dan simpai dipegang menggunakan tangan kanan. Lalu langkah yang kedua, tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Untuk langkah yang ketiga, lalu simpai diayunkan ke belakang sambil kaki kanan melangkah ke depan. Dan langkah yang terakhir, kedua kaki kemudian rapat kembali. Coba sekarang kita ulangi bersama-sama. Yang pertama, lakukan gerakan berjalan diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan. Kaki kiri melangkah ke depan. Lalu tangan kanan kita gunakan untuk memegang simpai. Nah, di tangan kanan kita gunakan untuk memegang simpai. Lalu langkah yang kedua, tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Tangan kanan yang tadi memegang simpai kita ayunkan ke depan. Setelah itu langkah yang ketiga, setelah diayunkan ke depan, kita ayunkan simpai ke belakang. Setelah itu kembali ke posisi awal, berdiri tegak dengan kaki rapat. Nah, sekarang tugas anak-anak yang memiliki simpai di rumah, coba simpainya diambil, lakukan langkah-langkah yang tadi Bu Feni telah lakukan dan telah Bu Feni ajarkan, praktekkan di rumah menggunakan simpai yang kalian miliki. Semangat belajar.